Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a wa alhiqna bi ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah Ahmad Sawi ya, terhadap tafsir Jalalain. Alhamdulillah sudah di ayat ke-8 Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan bermula sebahagian manusia. Dan bermula sebahagian manusia itu siman. Itu orang-orang yang berkata ya, apa yang dia katakan, amanna billah, kami beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, padahal tidaklah mereka itu orang yang beriman. Ya, kemudian apa namanya? Wabil yaumil akhir, dan dengan hari akhirat ay yaumal qiyamah, hari kiamat. Kenapa hari akhir? Hari kiamat disebut hari akhir. Li'annahu akhirul ayyam. Karena hari kiamat itu akhir dari segala hari. Wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu orang yang beriman. Ru'ayya fihi maknaman, diperhatikan atau dijaga padanya wa ma hum bimu'minin akan maknaman. Artinya hum ini kembali ke man. Tidaklah bermula mereka man di atas, mayakulu itu yang beriman. Jadi man mausul nas ya, umum. Kalau ditinjau maknanya pakai dhamir hum. Nah, diperhatikan padanya wa mahum akan maknaman, wa fi dhamir yaqulu lafduha, dan diperhatikan pada dhamir yaqulu akan lafaz nyaman. Sementara diyaqulu pakai dhamir huwa kembali ke man juga. Sebahagian dari manusia itu siman yang berkata ia nyaman. Pakai mufrad huwa, berarti ini kembali ke lafaz man. Nah, titik Ustaz nih, tugas saya dikit ya. Nah, kemudian langsung qauluhu. Nah, tafadhal Ustaz, qauluhu wa minan nas. Aku siapa nih? Siapa aja boleh Ustaz. Ustaz kalau mau boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa minan nasi may yaqulu. Ini ya. Iya. Yahtamilu annal jarra wal majrura khabarun muqaddamun. Wa man ismu mausulin aw nakiratun mausufatun mubtada'un muakharatun. Wa jumlatu yaqulu imma silatan aw sifatan. Wa jumlatu yaqulu imma silatan aw sifatan. Wal ma'na alladhi yaqulu aw fariqun yaqulu ma dzukira. Kainun minan nasi. Radda dzalika bi annahu la fa'idata fi dzalika al-ikhbaru. Wa ulhiqa an yuqala Wal haqqu. Wal haqqu an yuqala inna min ismi man. Apa nih tunggu? Ini bisa min, bisa man Ustaz. Iya. Wal haqqu. Bisa mun ya. Wal haqqu an yuqala inna min ismin susan bima'na ba'du mubtada'un aw jarrun aw jurra biha li'annaha suratun
li'annahu suratul harfi aw sifatul limahdufin mubtada'un bi mubtada'in taqdiruhu fariqun minan nas wa khabaruhu qawluhu man yaqul ila akhirih wa haddahu ja'ala zarfa mubtada'un haitsu kana tamamal faidati bima ba'dahu qali ta'ala wa apa ini Wa minna. oh ya wa minna duna dzalika wa qawlu ta'ala wa minhum yu'dinuna bi wa aslu nasan inasun Unas. atabi'al badalul hamzati mustaqim min at-ta'nis li ta'nisi ba'dihim bi ba'din wa tasmiyatul inasi bihi hakikatan wal jinnu majazun wa qila mustaqim min an-nasin idza taharraka wa alaihi fatasmiyatul jinn fatasmiyatul jinn bihi hakikatan aidan wal haqqu al awal walidha qila lam yujad munafiqun aw musyrikun illa fi bani adamin faqat wa kafaral jinnu bi ghairi istiraki wa nifaqi wa huwa jam'u insanin aw insiyin wal muradu bil munafiqina huna ba'du sakinil bawali ba'du ahli al madinati fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam wa khairu ma fasarrafu bil waridi Allah ta'ala wa mimman hawlakum minal i'rabi munafiquna wa min ahlul madinah wa man ahlul madinah wa man Oke, Ustaz. wa man ahlul madinah wallahu alam sawab. Ini Ustaz nih ketahuan nih nggak mutalaah dulu. Harus mutalaah. Wajib mutalaah Ustaz. Belum ngaji harus mutalaah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Qaulu wa minan nas. Ya. Oh, ini ketinggalan ya. Wa nazala fil munafikin. Ketinggalan dikit. Wa nazala fil munafikin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala fil munafikin, turunlah pada orang munafik oleh ayat wa minan nas. Qauluhu wa nazala fil munafikin ay fi ahwalihim. Telah turun pada orang munafik artinya fi ahwalihim, pada membahas tentang kondisi mereka, wa hawanihim, kehinaan mereka, wa istihza'illahi bihim, dan pada memperolok-olok oleh Allah terhadap mereka, wa darbil amsali fihim, dan dalam membuat perumpamaan pada mereka, wa aqibati amrihim, dan pada menjelaskan akibat urusan mereka. Wa jumlatu dzalik salasa asyara ayatan, berjumlah jumlah demikian itu 13 ayat. Akhiruha, yang bermula akhirnya ayat itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa akharahum, dan mentakhirkan ya Allah akan mereka orang munafik, anil mu'minin, dari pembahasan terhadap orang beriman dan orang kafir, beriman zahir dan batin, kafir zahir dan batin, isyarah karena mengisyarah ila annahum, kepada mereka itu aswa'u halan, lebih buruk nisbah keadaannya minal kufar, dari kafir. Qauluhu wa minan nasi may yaqulu, bermula ucapan firman Allah wa minan nasi may yaqulu itu yahtamilu annal jara wal majrura, itu mengandung kemungkinan lah oleh buah sungguh jar dan majrur, yaitu minan nas itu khabarun muqaddamun, khabar muqaddam. Waman ismu mausul, dan bermula man itu isim mausul, wa minan nasi may. Au nakiratun mausufatun, dan bermula man itu isim mausul atau nakirah mausufah, itu mubtada muakhar. Jadi kemungkinan pertama minan nas khabar muqaddam, may yaqulu mubtada muakhar. Wa jumlatu yaqulu imma silatun au sifatun, dan bermula jumlah yaqulu itu ada kala silat, ada kala sifat. Kalau man kita jadikan man mausul, yaqulu silat man. Kalau man ini
nakirah mausufah berarti yaqulu naik kepada man. Bermula makna. Nah, kalau minan nas khabar muqaddam man mubtada muakhar, jadi makna bagaimana? Wal makna alladzi yaqulu au fariqun yaqulu ma dzukira kainun minan nas. Bermula makna itu bermula alladzi yang berkata ianya alladzi, atau bermula satu kelompok yang berkata ianya satu kelompok akan ma yang disebutkan akan ianya ma, yaitu amanna billah, itu ada ia dari manusia. Nah, jadi pendapat seperti ini dibantah karena nggak ada faedahnya. Orang yang berkata amanna billah itu manusia. Memang pada tahu itu manusia. Nah, itu kalau minan nas khabar muqaddam man yaqulu mubtada muakhar. Jadi makna begitu. Bermula mana itu bermula si allazi yang berkata iya amanna billah, atau bermula satu kelompok yang berkata iya. Ini farikun berarti kalau man ini nakirah mausufah. Bermula satu kelompok yang berkata iya mazukir yaitu amanna billah, itu ada iya dari kalangan manusia. Semua juga tahu itu kalangan manusia. Makanya warudda dzalik, ditolak akan ihtimal itu. Warudda dzalik, ditolak akan kemungkinan jar majrur jadi khabar muqaddam. Bi annahu, dengan bahwasanya yang demikian itu la faidata fi dzalikal ikhbar. Tidak ada faedah pada demikian pemberitahuan. Karena memang mereka juga manusia. Wal haqqu ayyuqala inna min ismun bimakna ba'din mubtadaun. Bermula yang benar itu bahwa dikatakan orang sesungguhnya min itu isim. Minan nas, min ini yang kelihatan seperti huruf jar. Bermula yang benar itu bahwa dikatakan orang sesungguhnya min itu isim dengan makna ba'du. Itu mubtada. Jadi min ini isim, artinya ba'du. Oi, ba'dun nas. Bermula sebahagian manusia. Itu baru ada faedah. Bermula sebahagian orang, orang banyak. Sebahagian orang ada yang berkata amanah, kami beriman, padahal mereka tidak beriman. Jadi min isim dengan makna ba'du jadi mubtada. Oke, min isim bermakna ba'du. Kenapa kalimat sesudahnya dijarkan dengan min? Wa jurra biha li'annaha ala suratil harfi. Dan dijarkan orang dengan nyamin karena sungguhnya min itu di atas bentuk huruf. Dia isim juga kelihatan seperti huruf. Nah, jadi an-nasi jadi majrur dengan min seolah-olah, padahal an-nasi pada hakikatnya mudhaf ilaih. Nah, au sifatun limahdhufin mubtadaun. Sifatun ini kita atau kepada bermula yang benar itu bahwa dikatakan bahwa sungguhnya min itu isim, atau bahwa sungguhnya min itu sifat bagi mahdhuf. Jadi minan nas jar majrur boleh juga sifat bagi yang dibuang. Itu sebagai mubtada. Takdiruhu yang bermula takdirnya mahdhuf itu fariqun minad nas. Bermula satu kelompok. Yang ada ianya satu kelompok dari manusia, itu orang berkata amanna. Wa khabaruhu, dan bermula khabarnya min tadi yang bermakna ba'du, itu qauluhu firmannya Allah mayyaqul. Nah, titik Ustaz. Kemudian, ada nggak kejadian kok daraf atau jar majrur maksudnya jadi mubtada? Wa uhida ja'alut tarfi mubtadaan haitsu kana tamamul faidati bima ba'dahu. Dan telah dimaklumkan akan menjadikan daraf sebagai mubtada. Jadi daraf di sini maksudnya sementara minan nas ini dimaklumkan akan menjadikan daraf sebagai mubtada sekira-kira adalah kesempurnaan faedah itu dengan ma sesudahnya daraf. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, wa minna duna dzalik. Jadi wa minna duna dzalik ini tetap min ini jadi mubtada. Wa minna artinya wa ba'duna, bermula sebahagian kami itu di bawah demikian. Surat Al-Jin ya. Ada yang soleh, ada yang kurang soleh. Jadi duna khobarnya. Nah, minna ini mubtada kayak di sini. Wa qaulihi, dan seperti firman-Nya Allah Taala, wa minhumul ladzina yu'dzunan nabi. Wa minhum artinya ba'dhum juga. Bermula sebahagian mereka
Itu orang-orang yang menyakiti oleh mereka akan Nabi. Nah, titik dulu Ustaz sampai di sini. Nah, Ini apa min menjadi huruf jadi isim tadi gimana ceritanya tuh ya? Kan ini itu min ini isim ini, cuma bentuknya huruf. Artinya ba'du. Nah, begitu Ustaz. bukan min itu bukan sebagian dari huruf jar gitu ya? Ada min yang huruf jar, ada min yang isim kalau kita lihat di sini. Hmm. Jadi kalau min huruf jar kata beliau, maknanya kayak nggak ada manfaat gitu. Yang berkata amanna itu manusia. Memang yang berkata manusia, selain manusia kan nggak pernah berkata Ustaz. Itu udah Hmm. dipahami. Tapi kalau min di sini artinya ba'dun nas, itu kita paham. Yang berkata itu Hmm. sebahagian dari manusia, bukan semua manusia. Nah, Wa minan nasi itu bukan dari manusia berarti, tapi ba'dun nasi ya. ya, ba'dun nas atau boleh juga dari manusia, tapi ada kalimat yang dibuang di sini, farikun minan nas. Itu Hmm. maksud tadi minan nas ini boleh juga kita sifat, kita naat kepada kalimat yang mahdhuf. Di mana yang mahdhuf itu mubtada, takdirnya farikun minan nas. Hmm. Satu kelompok manusia ada yang munafik. Nah, itu kan. Itu berubah min jadi ba'du itu ditakwil, takwil atau apa itu namanya? Itu kelihatannya memang ada yang seperti ini. Ada isim-isim yang berbentuk huruf seperti kaf, Ustaz. Hmm. Jadi kaf itu sering bermakna mislu walaupun dia kelihatan seperti huruf jar. Hmm. Nah, itu Ustaz. Jadi kaf itu artinya mislu. Tapi irabnya tetap setelah dia tetap majrur, Majrur. Karena dia tetap berbentuk huruf. tetap dia sebagai huruf jar gitu. Iya, secara zahir memang Maknanya. kita huruf jar aja ya. Min huruf jar. Walaupun di penjelasannya min bermakna ba'du. Karena ada juga min tabi'in kan. Apa kalau dia di isim dia mudhof ilaih gitu tunggu ya. Bisa seperti itu ya? Mudhaf ilaih. Ya. Iya, Aturannya mudhaf ilaih, nggak disebut majrur kan? iya. Cuma kita sebut majrur karena dia min kelihatan seperti huruf. Hmm. Nah, Nggak boleh sebagai fi mahali gitu tuh ya. Dalam tempat mudaf gitu. mestinya Min bebas fi sebenarnya mahali Ustaz mudafun. kelihatannya. Cuma kan di sini kata beliau dijarkan kalimat annas karena dia mirip huruf kan. Kayak gini Ustaz, contohnya laisa kamisli ya. Itu i'rabnya kan oh itu bukan beda lagi. Kamisli kazati. Ya. Laisa mislu zati. Laisa kamisli laisa mislu zatihi. Syai'un. Dan menyatakan kaf itu isim. Bentuknya bentuk huruf jar. Ini contohnya beliau bawa banyak ini wa minna duna zalik. Jadi minna ini ba'duna ya. Ya, ya, ya. Minhum ba'duhum berarti banyak penggunaan. Artinya udah maklum nih di orang Arab. Hmm. Kita doang yang kurang maklum sana. Berarti ini dalilun biha walalaha ini tunggu ya. Nah, itu dia. Iya, jadi penggunaan lain kita ambil dalil dari Quran ya kan? Jangan Iya. Quran yang dicarikan dalil. Quran udah fasih soalnya. Nah, benar itu Ustaz. Nah, itu yang kemarin. Istadallu laha la biha. La alaiha. Gimana Ustaz ibaratnya? Iya, istadala biha lalaha itu. Ya, istadallu biha la la. Oke. Kemudian wa aslu nasin unasun dan bermula asal nas tadi minan nas bermula asal kata nas itu unas. Nah, utia ya. Utia apa ada? Utia bi'al badlul hamdati. Didatangkan akan dianya nas dengan al sebagai ganti hamzah. Asalnya unas, kemudian hamzahnya dibuang jadi nas, annas pakai alif lam. Bermula asal nas itu unas. Utia. Nggak boleh utia kalau begini Ustaz tulisannya. Boleh nggak utia begini? Utia. Ata nggak boleh ya. Ada failnya apa kembali ke Allah nih? Pada yang
Yang datang nasnya itu. Bermula asal nas itu unas. Datang ianya nas Yang unasnya dengan datang bial. Datang. Ata datang ianya nas dengan al. Badilal hamdati sebagai ganti hamdah. Mustakun itu diambil dari ta'annus. Ta'annus. Ya, ta'annus artinya romantis ya. Jina. Kenapa? Lita annusi ba'dhim bi ba'dhin. Karena jina sebahagian mereka manusia dengan sebahagian. Nah, ini pertama. Jadi nas asalnya unas, kemudian hamzahnya dibuang diganti dengan alif lam jadi anas. Diambil dari kata ta'annus ya. Saling berdekatan. Artinya manusia itu bisa makhluk lain apa enggak jinak? Manusia itu bisa rapat ya, bisa akrab antara sebahagian dengan sebahagian yang lain. Kan disebutnya makhluk sosial, Tengku, manusia. Nah, itu dia. Tapi kan hewan-hewan juga bergerombolan, Ustaz. Nah, Ya, itu lawannya buat waksyah gitu, Tengku. Iya, memang hewan liar. Tapi kan kalau dilihat harimau, sesama harimau kan dia ta'annus juga, Ustaz. Singa yang ta'annus, bro. Singa. Singa ya? Singa Singa mewaksyah. Dia Ntar kan- wahsyah Iya. itu hewan kalau dibanding dengan manusia, Ustaz. Iya. Tapi kan sesama hewan dia ta'annus juga. Tapi nggak tahu kehidupan hewan. Ini kan cuma sebagian pentakwilan, Tengku. Banyak takwilnya yang lain. Iya. Jadi bisa dibantah ini, Ustaz. Iya. Iya, oke. Nah, soalnya mungkin- ada kill di depan. Dari satu sisinya gitu. Iya. Jadi dari satu sisi boleh lah. Iya. Nas itu diambil dari kata ta'annus. Karena manusia itu makhluk sosial, romantis. Bisa dekat sebahagian dengan sebahagian. Wa tasmiyatul insi bihi hakikaton wal jinnu bihi majadun. Dan bermula menamakan ins, manusia dengannya insan, itu hakikat. Dan bermula menamakan jin dengannya insan, itu majad. Nah, jadi kalau arti nas tadi makhluk yang bisa saling dekat dia. Penggunaan untuk manusia itu berarti hakikat manusia yang seperti itu. Tapi jin majad, kenapa jin majad? Apakah jin itu tidak hidup saling dekat dia? Itu kita nggak paham, Ustaz. Maksudnya kalimat jin sama mana, Tengku? Ini. Jadi kita sebut ins. Manusia kita Iya. sebut ins, boleh. Jin kita sebut ins kan boleh juga. Jadi kalau manusia kita sebut dengan insan, itu memang makna hakiki. Iya. Ketika jin kita sebut dengan insan, itu penggunaan majad. Iya. Karena mungkin arti dasar jin itu makhluk yang tersembunyi. Dia mungkin saling ngumpet kali ya, Ustaz. Jarang mating ya. Tapi kalau kita dengar ceramah, jin juga bikin kelompok, kan ada hadis itu. Mereka raja jin katanya bikin kerajaan di atas laut, manggil anak buahnya kan. Siapa yang paling bisa merusak, dia yang paling dekat. Ini kalau kita lihat ta'annus juga. Mereka kan berkelompok mendengar Nabi baca Quran itu ya. Itu dalam surat apa? Surat jin ya? Surat jin. Nah, itu dia, Ustaz. Ini memang bingung masalah lugawi. Ini kita anggap kill lah, mungkin bisa dibantahin. Jadi sepintas seperti itu. Bermula asal nas, unas, sudah tadi. Kemudian mana tadi? Bermula menamakan ins dengan dianya insan atau dengan dianya nas. Ya. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas itu semua beda-beda kan? Jin, nas. Bermula menamakan si insan dengan nas itu hakikat, menamakan jin dengan nas itu majaz. Artinya bolehlah kita panggil ketika kita menyebutkan insan maksudnya manusia dan jin, boleh. Berarti ketika ya ayuhan nas ya bisa secara majaz juga arahnya ke itu Ke juga. jin. Ke jin juga. Jin masuk. Cuma bukan makna hakikinya majazi. Oke. Wakila mustaqun min nasa iza taharroka. Dikatakan orang dianya nas itu dimustaq dari nasa iza taharroka. Apabila bergerak ya. Berarti nas itu makhluk yang bergerak. Wa alaihi di atasnya pendapat kil. Fatasmiyatul jinni bihi hakikatun aidan. Maka bermula menamakan jin dengannya nas itu hakikat pula.
Jadi kalau nas artinya bergerak, manusia bergerak, jin juga bergerak kan? Kita sebut jin an-nas, makhluk yang bergerak, berarti makna hakiki. Ya. Mungkin gini Tengko, ya kalau istilahnya mah dinamakan unnas itu kan bisa makna ramah, akrab. Hmm. Dia kan artinya makhluk yang bisa bersosialisasi dengan seluruh makhluk lain, Tengko itu. Bukan sesamanya. Bukan hanya sekedar kesesamanya kan, dia bisa saja sama binatang bisa, sama jin bisa, malaikat, sama Allah kan. Jadi istilahnya penamaannya itu pada sesuatu yang lebih dominan dari satu sisi gitu. Kan beda kalau singa sama kambing itu dimakan, Tengku. Sama-sama hewan. Ya? Tapi manusia bisa sama singa ditaklukin juga gitu. Iya. Nah, enggak, itu bisa kalau berarti ba'dhin ini bukan ba'dihim. Ini tadi kan kita dhamir mustaqun minat ta'annus li ta'annusi ba'dihim bi ba'dhin. Bi ba'dihim juga maksudnya. Artinya sama-sama manusia. Tapi kalau maksud bi ba'dhin di sini dengan sebahagian yang lain jenis apapun, nah itu masuk Ustaz. Iya. Nah, jadi tanwin ini berarti iwat dari mudhaf ilaih yang umum. Iya. Boleh. Artinya manusia bisa bergaul dengan siapapun ya. Beda dengan hewan. Masuk itu. Tengku, bukankah ada yang berpendapat begini? Kata anasu itu berasal dari kata dia. Lupa. Nasian. Ada. Ya. Sehingga manusia itu dikatakan sering lupa gitu. Karena ada kata-kata, kalau ini tadi waminan nas menerangkan sifat orang munafik, dalam ayat lain waminan ya ayuhan nas taku, wahai manusia, bertakwa. Jadi itu pendapat ketiga Ustaz. Kita tambah ini pendapat satu lagi, berarti nas itu diambil dari kata nasia. Banyak lupa Ustaz. Iya, karena mahalul khotta wan nisyan gitu. Ebit gade Ustaz. Iya. Ini ada pendapat nanti bisa nggak dikaitkan dengan masalah kata-kata anas dari kata-kata nasia gitu. Bisa Ustaz, karena ini kil kan. Wakila masih banyak peluang di sini. Kita tambah pendapat lagi la yuqalul insan illa linisyanihi kan. Iya, linisyani. Karena ada sering kita dengar syair itu. Tidaklah manusia disebut manusia melainkan karena banyak lupanya. Lupa terhadap perintah Allah, lupa terhadap utang segala macam Ustaz kan. Ntar ada perbedaan antara nisyan dan sahwun itu, Tengku. Iya. Kalau Nabi ada sahwunnya, nggak ada nisyannya. Kalau nisyan diingati nggak sadar Ustaz ya. Udah di WA masih nggak ingat ya. Nggak dibaca gitu. Jadi ada keterangan gini, kalau sahwun itu dia nggak tahu, lupa yang akan dikerjakan gitu. Lupa ke depan. Iya, ke depannya makanya sujud sahwi dia lupa mau ngapain gitu. Nah, kalau nisyan itu sebaliknya gitu. Lupa ke belakang. Iya, udah ngaji tapi nggak kerekam. Nah, itu nisyan. Nasullah fa'ansahum. Boleh Ustaz, ditambah pendapat satu lagi. Emang sering ketemu itu, tapi nggak tahu di kitab apa. Pernah pokoknya. Iya, pernah juga Tengku. Innama sumiyal insanu linisyanihim. Iya benar. Makanya timbullah ucapan kan, innal insan mahalul khata' wan nisyan. Nah, itu. Itu biasanya buat ini Tengku ya. Buat alibi gitu Tengku ya, kalau bikin kesalahan gitu Tengku ya. Itu. Kambing hitam. Oke. Wal hakul awalu, yang benar yang pertama. Nah, kata beliau berarti mendukung beliau ini dari ta'annus. Walidza qila, karena ini dikatakan orang, lam yujad munafikun au musyrikun illa fi bani Adam faqat. Karena ini dikatakan orang, tidak didapati akan orang munafik atau orang musyrik kecuali pada kelompok Bani Adam saja. Wa kufrul jinni bi ghairil isyrak, dan bermula kafirnya jin itu dengan bukan musyrik dan bukan nifak. Ya, apa ini walidha? Apanya yang walidha Ustaz?
Za itu isim isyarah ya. Ya. Jadi musyarakatnya kemana nih? Gini berarti. Jadi makna hakikat nas itu manusia. Pendapat pertama tadi, nas diambil dari kata ta'annus, ya kan? Artinya karena dia bisa hidup bersosial, bergaul. Jadi menamakan manusia dengan nas itu hakikat. Jadi kalau kita sebut an-nas itu tertuju langsung ke manusia, enggak tertuju kepada jin. Kalau kita ambil pendapat ini waliza, karena itu dikatakan orang. Tidak didapati akan orang munafik, orang musyrik kecuali pada Bani Adam. Maksudnya begini. Waminan nas tadi kan. Sebahagian manusia ada yang munafik. Jadi nas di sini kan hakikatnya manusia nih, enggak masuk jin. Makanya kata beliau ini ada yang mengatakan tidak ada orang munafik atau musyrik kecuali pada golongan Adam, sesuai dengan firman Allah. Sebahagian manusia ada yang munafik, sebahagian manusia ada yang kafir. Nah, ada yang musyrik maksudnya. Apakah ada jin yang munafik? Enggak ada. Ini berdasarkan pendapat kita. Apakah ada jin yang musyrik? Enggak ada. Nah ini. Karena nas di sini makna hakikatnya manusia. Mungkin begitu cara mengikatnya. Karena ini dikatakan orang tidak didapati akan orang munafik atau orang musyrik kecuali pada kelompok Bani Adam saja. Jin kafir bagaimana? Oh, bermula kafir jin itu bukan dengan musyrik dia, bukan dengan munafik, dengan yang nah. Nyambung Ustaz? Nyambung nggak kira-kira? Iya, iya. Nah. Jadi jin itu kafirnya dengan perbuatan dia ya. Seperti misalnya ya seperti iblis tuh kan. Ya, dia enggak kafir dengan menyembah berhala, enggak. Ya. Kayak iblis enggak menyembah patung kan? Iya. Cuma dia kafirnya dengan durhaka, enggak sombong ya, enggak mau mengikuti perintah Allah. Ya. Dia nyembah Allah juga kan? Cuma di perintahnya enggak mau tunduk. Ananiah lah, ego. Tapi dia tugasnya memang akhirnya menggoda manusia, menyungkurkan berbahasa kita itu kepada itu untuk nambah teman Ustaz. Hah? Untuk nambah teman, ntar sendiri di neraka kan nggak enak. Iya, ya, tapi dia istilahnya menyuruh orang berbuat kufur gitu kan. Iya. Kan ada ayat kalau nggak salah apa ya, menyuruh orang kufur. Bil fahsya. Ya, kemudian setelah kufur dia mengatakan saya bebas diri dari apa namanya tugas saya gitu ya. Nganjurin doang, habis itu berlepas tangan Ustaz. Nah itu. Ntar ada kisah para siswa itu tunggu ya. Iya. Kisahnya. Fansalakha. Oke, dikit lagi. Wahwa jam'u insanin au insiyun. Dianya nas itu jamak dari insan atau insi. Jadi nas itu jamak berarti. Mufradnya bisa insan, bisa insiyun. Wal muradu minal munafikin huna ba'du sukkanil bawadi wa ba'du ahlil Madinah fi zamanihi. Bermula yang dimaksud dari orang munafik di sini itu sebahagian penduduk bawadi, penduduk kampung, lembah. Dan sebahagian penduduk Madinah pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu itu penduduk Madinah yang dimaksud? Wa khairu ma fassartahu bil warid. Bermula sebaik-baik ma yang engkau tafsir akannya ma itu dengan yang warid. Maksudnya tafsir ayat dengan ayat. Beliau membawakan qala ta'ala, Allah SWT berfirman, wa mimman haulakum minal a'rabi munafikun wa min ahlil madinati maradu 'alat nifaq. At-Taubah. Nah, sebahagian dari orang-orang di sekeliling kamu dari Arab, dari orang-orang Baduy kampung itu munafik, dan dari ahli Madinah juga ada yang munafik. At-Taubah 1:1. At-Taubah 1:1. Ya. Nah, itu dulu Ustaz, baru kita titik ini. Nah, itulah dia. Yang dimaksud wa minan nas. Iya. Gimana para Ustadz semuanya? Yang lain ada yang perlu ditambahkan, dikurangin, diluruskan? Nah, jadi ini Tengku ada keterangan nih kalau nas itu ya muqabalahnya dia wahsi itu Tengku ya. Iya. Ya. Nah, mukhalafatul wahsi. Nah, kalau disebut insan itu dia mukhalafatul bahimah Tengku. Bahimah. Nah, karena kalau disebut nisyan kan lupa ya. Ya.
nggak disebut lupa kecuali dia tadinya udah pernah tahu kan. Nah, kalau bahimah itu abham samar, jadi dia walaupun dikasih tahu nggak paham gitu. Nah, jadi arahnya situ gitu. Bahimah sama insan, kalau nas itu sama wahsah gitu. Jadi dari sisi penamaannya gitu. Insan lawannya wahsi, lawan jinak hewan liar ya. Iya. Nah, Lawan kalau misalnya bahimah. nisya, kalau insan makna nisyan, berarti dia lawannya bahimah. Gitu. Abham, jadi dia abham itu kan nggak tahu samar gitu ya. Udah dikasih tahu juga tetap nggak paham itu. Iya, kal bahaim. Jadi bisa juga manusia itu kalau bandel-bandel kal bahaim berarti. Ya, seperti itu. Berarti kalau ngaji nggak paham-paham kal bahaim. Kacau ya. Nah, ya, lihatnya itu ada usulnya itu lakon jarokna. Iya, jahannam jins wal ins. Ins daripada nisyan ya. Yang tadi disebutkan oleh Ustaz tadi, dari kasih tahu masih ngedablak kalau bahasa orang Betawi itu ya. Nah. Oke, lanjut. Aman Ustaz, lanjut. Qauluhu wa bil yaumil akhir. Siapa Ustaz? Ini kembali ke Lombok lagi. Ustaz Saiful sudah memulai ya kan? Nah, kita ambil daerah sono dulu. Siapa lagi? Ustaz Zulkarnain biasanya ini kemana Ustaz Zul? Masalah internet saya nunggu. Iya. Oke, siapa aja boleh Ustaz? Ya, coba saya. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa bil yaumil akhir. A'ada zar li ifadati ta'kidi da'wahumul iman bi kulli ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farad alaihim al-maula bi ablaghi raddin wa ma hum bi mu'minin haitsu ata bil jumlatil ismiyah wa zadal jar fil khabar. Qauluhu li annahu akhirul ayyam illatun litasmiyatihil yaumil akhir wal muradu bil ayyam al awqat wa hal muradu al awqat al mahdudah wa huwa binaun ala anna awwalahun nabkhah wa akhiruhul istiqrar fid darain awil al awqatul ghair al mahdudah binaan ala annahu la nihayatalah. Qaluhu wa ma hum bimu'minin jumlatun ismiyatun tufidul dawam wal istimrar. Ay lam yattasifu bil imani fil hali minal akhwal la fil madi wala fil hali wala fil istiqbal. Alasan. Oke Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa bil yaumil akhir. Apa namanya? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir ya. Huruf jarnya diulang. Wa bil yaumil akhir aada. Mengulangi yanya Allah akan jar. Akan jar maksudnya huruf jar billah bil yaumil akhir li ifadati ta'aqqudi da'wahum. Untuk memberi faedah kuat pengakuan mereka akan iman. Iman dengan apa? Bikul lima ja'a dengan setiap ma yang datang dengan nyama oleh Rasulullah. Jadi seolah-olah ketika mereka mengatakan amanna billah wa bil yaumil akhir ya. Pengulangan. Padahal huruf jar nggak diulang nggak apa-apa. Yaumi langsung atah kepada Allahi. Tapi Allah mengulang. Ini menunjukkan mereka sangat meyakinkan ya. Ucapannya seolah-olah dia benar-benar percaya kepada Allah dan hari akhirat. Yang ada taukidnya. Faradda alaihimil maula maka membantah kepada mereka oleh Allah bi ablaghi raddin dengan balasan yang paling kuat juga. Paling mubalaghah. Biqaulihi dengan firman-Nya Allah wa mahum bi mu'minin. Padahal wa mahum mu'minun udah boleh. Tapi Allah tambah bi juga wa mahum bi mu'minin ya. Ini taukid. Jumlah ismiyah pakai ziyadah ba di khobar. Haisu sekira-kira ata bil jumlatil ismiyah sekira-kira mendatangkan ianya Allah dengan jumlah bil jumlati ismiyatan dengan jumlah hal keadaan jumlah itu yang ismiyah wazadal jarra dan menambah yang akan jar pada khabar
Khabar wa mahum bimu'minin ini. Nah, karena jumlah ismiyah sendiri udah taukid, kemudian ada ba lagi di khobarhum atau di khobar ma. Nah, tapi ma tidak beramal ini ya. Jadi khobarhum berarti. Kemudian wabil yaumil akhir di atas tadi. Kenapa wabil yaumil akhir li'annahu akhirul ayyam. Qauluhu bermula ucapan syareh li'annahu akhirul ayyam itu illatun. Itu alasan litasmiyatihi bagi menamakannya hari kiamat akan hari akhir. Nah, kenapa hari kiamat disebut dengan hari akhir? Karena itu memang hari terakhir, nggak ada hari lagi sesudahnya. Berarti sesudahnya nggak disebut hari lagi. Di surga nggak ada hari, nggak ada malam katanya. Karena ada hari selama ada matahari ya. Kalau matahari nggak ada hari, nggak ada malam. Ada lail wan nahar. Kemudian wal muradu bil ayyami al auqat, dan bermula yang dimaksud dengan ayam itu waktu, berarti akhir waktu. Karena kiamat itu, hari kiamat itu akhir waktu. Makanya disebut hari akhir. Pertanyaan lagi, halil muradul auqatul mahdudah, dan adakah bermula yang dimaksud itu waktu yang terbatas atau waktu yang tidak terbatas? Ini nanti al auqatu ghairul mahdudah. Adakah bermula yang dimaksud itu waktu yang terbatas atau waktu yang tidak terbatas? Kenapa yang dimaksud waktu terbatas? Wahwa, dianya waktu yang terbatas. Wahwa, dan bermula dianya yang dimaksud itu waktu yang terbatas itu bina atau binaan ya. Binaun. Itu didasari di atas bahwa sungguh awalnya kiamat itu an-nafkhatu tiupan sangkakala wa akhirahu dan sesungguhnya akhirnya kiamat itu istiqraru tetap dalam dua negeri, surga neraka. Kita ulang. Apakah yang dimaksud itu waktu yang terbatas berdasarkan pendapat yang menyatakan kiamat itu dimulai dari tiupan sangkakala berakhir ketika orang berada dalam surga atau neraka? Nah, atau yang dimaksud itu waktu yang tidak terbatas. Didasari di atas bahwa sungguhnya hari kiamat itu tidak ada akhir baginya hari kiamat. Gimana nih Ustaz? Apa orang mulai dari ditiup sangkakala sampai selanjutnya namanya hari kiamat semua, hari kiamat terus? Binaun kita baca ya. Wahwa binaun ala anna awwalahun nafhatu wa akhirahul istiqraru fid daraini wal awil awqatul ghairul mahdunati binaun ala annahu la nihayatalah. Ada dua kemungkinan. Apakah yang dimaksud hari akhir itu ada batasnya? Kalau kita ambil pendapat yang menyatakan yang disebut hari kiamat itu mulai dari tiup sangkakala, kemudian orang diperiksa segala macam, ditempati di surga atau neraka, selesailah kiamat. Sesudahnya nggak disebut kiamat. Atau maksud hari akhir hari tanpa batas. Kalau kita ambil pendapat yang disebut hari kiamat itu yang mulai dari tiupan sangkakala sampai selanjutnya namanya kiamat semua. Nah, kembali ke Ustaz. Nah, apa bisa dibedakan Tengku antara hari kiamat dan hari akhir gitu Tengku? Bisa di segi penamaan. Iya, maksudnya gini, kalau ada istilah umum khusus min wajhin gitu. Artinya apa? Hari kiamat bisa dinamakan hari akhir, tetapi hari akhir ya belum tentu hari kiamat. Karena apa? Kalau kiamat itu kan peristiwa yang transisi lah istilahnya kan, transisi antara dunia dan akhirat tentu. Ya. Nah kalau yaum akhirat sendiri kan artinya ya setelah tadi istiqraru fid dharain ini gitu masih udah akhirat itu termasuk hari akhirat. Tetapi kalau kiamat itu ketika peristiwa itu terjadi itu apa gimana Tengku? Kemungkinannya seperti ini Ustaz. Kenapa ya? Kenapa disebut hari kiamat? Kan di penjelasan yang lain karena kiam bangun kan, hari dibangkitkan manusia dari kubur. Iya. Jadi semua yang mati dibangkitkan kembali disebutlah hari itu, hari akhir itu disebut hari kiamat karena tinjauan peristiwa tadi. Iya. Adapun kita namakan hari akhir karena memang nggak ada hari lagi sesudah itu kan. Itu hari terakhirnya di dunia. Sesudah itu orang sudah nggak ada hari lagi. Bisa mungkin. Karena kalau kita baca ini, apa namanya hari kiamat itu namanya banyak banget Ustaz ya. Iya. Ada Al-Qari'ah, ada macam-macam.
ditinjau dari mungkin dari kejadian-kejadian, timbullah Iya. penamaan yang berbeda. Karena ketika hari kiamat itu pasti di situ ngejelasin tentang peristiwa, Tengku. Ya. Peristiwa ya seperti dia ditiup sangkakala itu. Ya, terus antara matahari terbit dari barat. Nah, terus yaumul hisab terus. Nah, itu disebutnya hari kiamat. Tapi nah ketika udah istilahnya mau udah kelar urusan itu, nah mungkin udah kiamat udah selesai, ganti yaumul akhir itu di sini. Iya. Istiqrar bidar ini itu masuk hari akhirat gitu. Jadi istilahnya kiamat itu ya lebih umum daripada yaumul akhir itu lebih umum daripada yaumul kiamah gitu. Iya. Dan nama-nama kitab juga biasanya selalu berkaitan dengan kiamat. Ahwalul kiamah, bukan ahwalu yaumil akhir. Berarti masuk itu. Ya. Hari akhir umum. Kiamat. Mungkin penamaan yang disebutkan ya oleh beberapa ulama. Kayaknya tadi saya setuju dengan tadi yang disampaikan. Jadi hari kiamat itu penamaan episode dari waktu, misalnya hancuran alam semesta ini. Lalu kemudian kan ada yang disebutkan nama Yaumul Ba'si wan Nusyur. Yaumul Ba'as berarti saat waktu dibangkitkan dari kubur. Kemudian juga disebutkan Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkan manusia. Yaumul Hisab, ketika mereka dihitung. Yaumul Zaza, kemudian di hari pembalasan. Kemudian hari ditampakkan kesalahan dan kebenaran. Jadi masing-masing per episode gitu. Sehingga tadi akhirnya memang disebut dengan yaumul akhir. Yaitu hari di mana orang bisa menempati di surga maupun ya mereka ada yang di neraka. Jadi nisbahnya itu penamaan waktu. Walaupun waktu itu adalah mungkin berbeda dengan waktu di dunia. Hanya per episodenya gitu. Itu menurut saya. Karena ada yaumul ba'as, yaumul zaja, yaumul hisab dan lain sebagainya gitu. Iya. Kan itu waktunya lama Ustaz ya. Kalau tidak salah. Panjang ya, perjalanannya panjang. Ribuan tahun gitu. Ribuan tahun itu. Sirot dan lain sebagainya. Wallahu alam. Itu hanya sekedar pendapat saya yang melihat daripada apa yang sering ditulis oleh ulama gitu. Buku-buku tentang masalah kebangkitan itu ya Allah banyak benar. Yaumul jaza. Iya, yaumul jaza di saat ada pembalasan dan lain sebagainya. Ya Ustaz gitu. Bisa diterima ya? Ustaz, diterima. Ya. Jadi secara umum semuanya namanya yaumul akhir. Itu. Akhir ya. Nah. Itu kan jadi dalam yaumul akhir itu berarti ada banyak episode Ustaz, banyak perjalanan. Kan di dalam rukun iman kita ya yu'minu apa? Bil yaumil akhir. Ya, yu'minu bil yaumil akhir gitu. Bahkan hadis juga man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Iya. Ya. Macam-macam pernah. Jadi berarti per episode gitu. Ya Ustaz itu. Sekedar tambahan lah. Komentar. Iya Ustaz. Berarti kalau beda umum khusus min itlaq apa min wajhin tuh kalau yaumil akhir sama yaumul qiyamah gitu. Kalau min wajhin bisa ketemu bisa berpisah Ustaz kan? Iya. Jadi mutlak berarti. Mutlak ya. Mutlak, umum khusus mutlak. Kemudian mana lagi tadi? Wa ma hum bimu'minin. Qauluhu wa ma hum bimu'minin, tidaklah mereka itu orang yang beriman. Nah, itu bermula ucapan firman Allah wa ma hum bimu'minin itu jumlatun ismiyatun. Itu jumlah ismiyah tufidud dawam wal istimrar yang memberi faedah ya akan dawam dan istimrar abadi. Artinya lam yattasifu bil iman. Artinya mereka tidak akan bersifat dengan iman fi halin dalam satu keadaan minal ahwal dari berbagai macam keadaan. La fil madi, tidak di zaman dulu, wala fil hal, tidak sekarang, wala fil mustaqbal. Jadi nafi total ini. Mereka benar-benar tidak beriman. Munafik tulen. Nah, itu Ustaz. Kalau wama hum bimu'minin dengan bedanya wama hum mu'minun bisa nggak tuh? Sama nggak tuh maksudnya? Cuma taukid aja bedanya. Bedanya taukid. Ada tambah bah. Itu jadi apa kabarnya dalam jar majrur gitu ya. Ini kalau i'rab ini dianggap sebenarnya kita nggak boleh menyebut huruf ziyadah dalam Quran, nggak ada huruf ziyadah, huruf silah biasanya. Kalau kita i'rab hum mubtada, bi mu'minin, bi huruf jar, mu'minin khabar hum.
Khabar marfu tanda rafa. Wow yang ditakdirkan ya. Karena sibuk tempat dengan harakat basilah. Nah, ini kalau kita anggap biasanya gini di khobar nafi kan sering ziyadah bahasa kan. Ya khobar laisa. Nah itu. Walaupun dalam Al-Quran ulama tidak menyebutnya sebagai huruf ziyadah, huruf silah biasanya disebut. Tetapi walaupun ziyadah secara maknawi tetap ada Tengku ya mananya. Ada, makanya nggak disebut ziyadah dalam Al-Quran. Pasti ada faedahnya. Makanya jadi intinya ziyadatun fil labdi, faidatun fil makna gitu. Ya, tetap ada Pasti. maknanya. Iya. Buktinya di sini taukid kan? Wa mahum Iya, iya. bimu'minin udah taukid ini jumlah ismiyah. Tapi tambah apa lagi? Tambah taukid lagi. Walaupun artinya secara labdiah bisa aja dianggap ziyadah, tetapi secara maknawi dia mengukuhkan, menguatkan gitu. Makanya atas alasan itu sebenarnya nggak bisa disebut ziyadah. Yang namanya ziyadah biasanya nggak ada faedah kan? Ada dia Kalau- sama seperti nggak ada. Kalau kabar fi mu'minin itu jar majrur sebagai kabar boleh nggak tuh ya? Boleh juga. I'rabnya kadang ada yang suka i'rab begitu bimu'minin jar majrur kan? Jadi khobar. Nah. Tapi ada juga yang mengi'rab laisa zaidun biqaim misalkan Ustaz ya. Laisa zaidun biqaim. Jadi bi huruf jar ziyadah. Qaim khabar langsung khabar laisa. Khabar laisa mansub tanda nasab fathah yang ditakdirkan. Kenapa? Karena istighal mahal diharapkan huruf jar ziyadah. Biasanya i'rab begitu Ustaz. Iya. Nah, itu. Jadi nggak disebut jar majrur sebagai khobar enggak. Yang jadi khobar tetap mukminun ini. Oh, nggak boleh jar majrur fi mahali kabar. Nah, karena kalau di ziyadah berarti enggak, karena dia nggak perlu kepada muta'ala nanti. Jar zaidah nggak perlu pada muta'ala. Seperti bismillah itu kan B ada juga yang i'rabnya itu B-nya B ziyadah kan ya. Ya, ismu jadi mubtada Ustaz. Iya. Ismi mubtada marfu dengan ibtida tanda rafa dhammah ditakdirkan karena sibuk tempat dengan bi ziyadah gitu. Kemudian ini nggak ada penjelasan ru'ya fi, nggak ada qauluhunya. Nah, kemudian baru ayat baru yukhadi'unallah. Kita baca ayat dulu. Nah, tafadhal siapa yang mau baca? Saya baca ayatnya tunggu ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah wallazina amanu biizhari khilafi ma abtanuhu minal kufri apa tuh? Liyadfa'u. Oh, liyadfa'u anuhum ahkamuhu dunyawiyati. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum lianna wabala khada'ihim itu deh wabala khada'ihim raji'un ilaihim fayaqtadahuna fi dunya biitla'illahi nabiyahu ala ma abtanuhu wa yu'aqibuna fil akhirati wa ma yas'uruna ya'lamuna anna khada'ahum li anfusihim wal mukhada'ata huna min wahidin ka ikabatil lah apa tuh lisa aqabatul lisa wa zakarallahu fiha tahsinun wa fi qiraati wa ma yakhda'una. Oke, Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah. Menipu oleh mereka akan Allah walladzina amanu dan akan orang-orang yang beriman.
Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Bagaimana cara mereka menipu? Bi'idhari khilafi ma abtanu. Dengan memperlihatkan sebalik ma yang mereka sembunyikan akan nyama. Minal kufri, dari kekafiran. Kenapa mereka mendahirkan yang berbeda dari yang mereka sembunyikan? Liyadfa'u, supaya mereka bisa menolak anhum, dari diri mereka, ahkamahud dunyawiyah, akan hukum-hukumnya kafir yang duniawi. Ya, mereka mulutnya beriman supaya selamat dari hukum dunia. Kalau enggak, mereka akan diperangi. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka. Sebenarnya mereka menipu diri sendiri. Kenapa dianggap menipu diri sendiri? Li'anna wabala khida'ihim. Khida' masdar. Khada'a, khida'. Li'anna wabala khida'ihim. Karena akibat tipuan mereka itu raji'un, kembali kepada mereka. Fayaftadihun, maka mereka akan terbuka rahasianya fit dunia, di dunia, bi'tula'illahi nabiyahu, dengan diberitahukan oleh Allah kepada nabinya, alama abtanu, terhadap apa yang mereka sembunyikan akannya apa. Wayu'aqabun, dan mereka akan disiksa di akhirat. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak mengetahuinya. Ayya'lamuna anna khida'ahum, dan mereka tidak mengetahui bahwa sungguh tipuan mereka itu li anfusihim, untuk diri mereka. Wal mukhada'ahuna min wahidin. Bermula mukhada'ah di sini itu dari satu. Artinya khada'a yukhadi'u musyarakah. Musyarakah biasanya antara dua. Tapi musyarakah di sini dari satu. Bermula mukhada'ah di sini itu dari satu orang. Nah, ka'aqabatul lissa, seperti misalkan aku hukum akan pencuri. Pencuri kan nggak bisa menghukum kita. Pencuri ditangkap, pakainya wadan musyarakah. Aqabatul lissa, aku hukum akan pencuri itu. Pencuri tidak menghukum. Ya. Artinya bukan saling tipu menipu oleh mereka akan Allah. Nah, nggak bisa kan? Allah nggak bisa ditipu. Atau nanti kita lihat. Wa dzikrullah fi tahsinun, dan menyebutkan kata Allah padanya ayat itu tahsin. Nah, ini ada penjelasan panjang. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Bagaimana maksudnya mereka menipu Allah? Memang Allah bisa ditipu. Oh, wa dzikrullah, bermula menyebutkan Allah padanya ayat itu tahsin. Itu terjadi majar maksudnya nanti. Wa fi qira'atin, dan dalam satu qiraah itu wa ma yakhda'un, bukan wa ma yukhadi'un, tapi wa ma yakhda'un. Yakhda'un, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Nah, kita titik dulu Ustaz. Baru kita baca hasyiahnya. Qauluhu yukhadi'un Allah. Tafadhal Ustaz. Ustaz. Tafadhal. قوله يخادعون الله هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره ما الحامل لهم على إظهار الإيمان وإخفاء الكفر وحقيقة المخادعة أن يظهر لصاحبه أنه موافق فاعل له على مراده والواقع أنه سعى في إبطال مراده وإظهار خلاف ما يبطن إن كان في الدين سمي نفاقا وخديعة ومكرا وإن كان في الدنيا بأن يصانع أهل الدنيا لأجل حماية الدين ووقايته تسمى مضارة وهي ممدوحة. قوله من الكفر بيان لما أبطنوه وقوله ليدفعوا علة لإظهار. قوله أحكامه أي الكفر وقوله الدنيوية أي الكائنة في الدنيا وذلك كالقتل والسبي والجزية والذل ولو قصدوا تبع أحكامه الأخروية من الخلود في النار وغد الجبار لأخلصوا في إيمانهم. Oke, Ustaz. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu yukhadi'un Allah. Bermula ucapan firman Allah yukhadi'un Allah. Hadza jawabun, bermula ini itu jawab dari pertanyaan yang ditakdirkan. Takdiruhu, bermula takdirnya pertanyaan itu malhamilulahu. Bermula apa itu yang mendorong bagi mereka
ala idharil iman, kepada menampakkan iman, wa ikhfa'il kufri, dan menyembunyikan kekafiran. Kenapa sih mereka beriman doang di mulut, di hati enggak? Oh, yukhadi'un Allah. Mereka mau menipu Allah. Nah, itu yang mendorong mereka. Kelihatannya seperti itu. Jawab dari pertanyaan mukaddar. Ya, apakah mereka nggak tahu kalau Allah nggak bisa ditipu? Kemungkinan mereka nggak tahu. Kalau tahu kan nggak mungkin menyembunyikan kekafiran. Wa hakikatul mukhada'ah ayyudhira li sahibi. Bermula hakikat mukhada'ah, makna mukhada'ah itu ayyudhira. Itu bahwa menampakkan ia bagi temannya annahu muwafiqun, wa sungguhnya seorang itu yang muwafakat baginya teman. Wa musa'idun lahu, yang membantu baginya teman, ala muradihi, di atas maksudnya teman. Wal waqi'u annahu sa'in madin, bermula yang nyata, kenyataannya bahwa sungguhnya seorang itu sa'in, yang berusaha fi ibtali muradihi, dalam membatalkan, menggagalkan maksudnya teman. Jadi mukhada'ah itu artinya menipu, artinya memperlihatkan seolah-olah kita setuju dengan dia, membantu dia secara zahir. Di hakikatnya kita sedang berusaha untuk menggagalkan tujuan dia. Itulah mukhada'ah. Zahir mendukung, batin tidak mendukung. Fa'idharu khilafi ma yubtinu, maka bermula menampakkan sebalik ma, yang menyembunyikan ianya seseorang. Jika ada ianya idhar, itu pada urusan agama, sumya, dinamakan akan dianya idhar tadi nifak, kemunafikan, khadiatan, dan makran. Sama berarti. Nifak, khadiah, makar apa artinya? Jadi memperlihatkan sesuatu yang berbeda dengan yang ada di dalam hati. Itu namanya kemunafikan, khadiah, menipu, makar, berbuat makar, ya, kayak bahasa Indonesia. Wa in kana fid dunya, dan jika ada ianya mendahirkan sebalik apa yang ada di dalam hati. Jika ada ianya mah dalam urusan dunia, bi ayyusani'a ahlad dunya, dengan bahwa memperlakukan ia akan penduduk dunia. Kita memperlakukan orang lain, raja, penguasa, li ajli himayatiddin, tujuan untuk menjaga agama, wa wikayatihi, untuk menjaga agama. Yusama, dinamakan akan dianya idhar tadi mudarah, namanya mudarah. Kita ada penguasa zalim, tapi kita dekat-dekat seolah-olah mendukung penguasa, tujuan biar agama selamat daripada dilarang berjamaah, dilarang ini, dilarang itu. Namanya mudarah. Ya, pura-pura baik juga, pura-pura mendukung orang zalim. Wahya mamduhah, dianya mudarah itu baik karena tujuan untuk menjaga agama. Kalau berani menantang secara langsung, baik juga. Qauluhu minal kufri, ay bayanun lima abtanu, dianya minal kufri itu menjelaskan bagi ma yang mereka sembunyikan akannya. Apa yang mereka sembunyikan? Minal kufri, dari kekafiran. Wa qauluhu, bermula ucapan syarih, liyadfa'u, itu illatun lil idhar, illat lil idhar. Kenapa mereka menampakkan iman? Oh, liyadfa'u, supaya mereka menolak dari diri mereka akan hukum-hukum kekafiran yang duniawiyah. Qauluhu ahkamahu ail kufri, akan hukum-hukumnya kekafiran. Qauluhu ad-dunyawiyah, hukum-hukum kafir yang duniawiyah, ay al-kainah, yang ada ianya hukum di dunia. Wazalik, bermula demikian itu, kal-katli, seperti dibunuh, wasabi, ditawan, wal jizyati, bayar pajak, wazuli, seperti kehinaan. Jadi tujuan mereka berarti untuk menghilangkan hukuman kekafiran yang menyangkut dengan urusan dunia. Walau qasadu daf'a ahkamihil ukhrawiyah, dan jikalau mereka bermaksud dengan ucapan mereka amanah, jikalau mereka bermaksud akan menolak hukum-hukumnya kekafiran yang ukhrawiyah, minal khulud, dari kekal dalam neraka, wa ghadabil jabbar, dari marahnya Allah, la akhlasu, sungguh mereka akan ikhlas dalam keimanan mereka. Karena iman mereka enggak ikhlas, menunjukkan mereka hanya pengen selamat dari hukum kafir yang duniawi. Itu ya Ustaz. Tunggu. Wal waqi'u annahu sa'un. Sa'un tadi apa ya? Sa'en, Oh, berusaha. oh, bukan kabar ya, bukannya kabar dari anak ya. Benar, khobar. Cuma dia ini mu'tal Ustaz. Oh, Sa'aya. mutan. Oh. Artinya apa Madin, nih? berjalan. Oh, Fas'au ila dzikrillah. Sa'en. Wal waqi'u annahu sa'en. Asalnya sa'iyun. Dibuang ianya. yang kasih tahu. Ya.
Hmm. Nah, itulah dia Ustaz. Tengku ya tadohu itu tadi biasanya penggunaannya untuk sesuatu yang aib Tengku ya. Gimana Ustaz? Lapan payap tadohu terbukalah terbongkar itu pasti biasanya Ya, fadihah, fadihah. jadi Terbuka aib, ya. aib. Namanya fadihah, bahasa lainnya fadihah. Iya, Viral, viral keburukan kita namanya fadihah. iya. Ya, Nah, kalau fadihah. istilahnya tadi itu akibat daripada makar dia itu kan kembali kepada yang berbuat makar, dalam hal ini adalah orang munafik itu ya, yang menampakkan keimanannya tapi mendohirkan kekufurannya. Nah, keburukannya kembali kepada dia. Ya. Itu kalau istilah itu kan bumerang itu Tengku ya. Itu kalau Bumerang. bumerang itu apa tuh? Sering saya dengar, tapi saya kurang paham itu Ustaz. Itu jadi Nah, bumerang katanya. Jadi bumerang ini gini Tengku, bumerang itu sejenis permainan Tengku. Jadi kita lemparin dia ntar balik lagi ke kita gitu. Nah, pasti sering lihat itu yang bentuknya kayak bengkok itu kan, kita lemparin kan. Nah, ntar kita lemparin jauh tapi balik lagi ke kita gitu dia. Oh iya iya iya. Masuk berarti bumerang itu berarti. Iya. Jadi bumerang itu seperti itu, kita lempar tapi dia balik lagi ke kita gitu. Iya 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 iya. Kan sering itu kan? Iya. Kalau pejabat publik berbicara itu kan bumerang. Nah, berarti bumerang buat dia. Dia yang tujuan untuk melempar Iya. ke orang lain balik ke diri sendiri. Kan ada lihat Tengku ya permainan kayak gitu, lihat Tengku, pernah lihat kan? Ya, pernah. Nah, Alat iya itu kayak kayu itu ya dilempar. Iya kan dilemparin itu ntar muter lagi balik lagi kita lagi yang lempar. Itu Mungkin biasanya senjata makan tuan ya? senjata di film, Ustaz. Dia senjata makan tuan. Nah, iya. Wayaftadihun tadi. Kalau orang Sunda bilang itu tamiang melit kabitis. Sunda itu. Apa itu Ustaz namanya? Lugut di bambu itu kan ada ya. Jadi dia main kebun bambu, ya main-mainin bambu lah, nggak tahu yang gatalnya tuh lugutnya kembali ke dia. Itu namanya tamiang melit kabitis. Itu istilah. Jadi senjata makan tuan mungkin barangkali. Nah, kalau mukhoda'ah itu kalau dalam istilah itu menikam dari belakang itu Tengku ya mungkin ya. Mukhoda'ah. Ya kan? Bisa. Iya, kan istilahnya mah katanya mendukung tapi ternyata menggagalkan tujuan kita gitu. Musuh dalam selimut juga bisa, Ustaz. Iya, bisa itu musuh dalam selimut. Musang berbulu ayam, serigala berbulu domba, barangkali gitu ya. Nah, itu dia kan. Banyak istilahnya. Orang munafik. Makanya bahaya banget. Susah melawan orang munafik itu susah. Karena secara zahir dia teman kan. Di belakang dia musuh. Pura-pura masuk partai kita Ustaznya. Padahal mau cari informasi gitu ya. Pura-pura masuk grup WA misalkan. Nah. Tapi itu Ustaz, tugas itu dalam dunia spionase dibenarkan Ustaz. Ya untuk melihat menangkap seorang narkoba dia pura-pura kan penghisap narkoba. Intelijen, intelijen Ustaz. Ya. Itu intelijen tugasnya emang seperti orang munafik. Nah, ya itu maksudnya mudaroh mungkin itu. Itu maksudnya mudaroh gitu. Untuk membela. Ini kita titik di mana Ustaz? Ini belum ujung ayat. Kita lanjutkan qauluhu. Nah ini. Qauluhu li'anna wa bala khidai. Siapa lagi yang belum? Ustaz. Ada 15 orang kita hari ini nih. Ustadz Depra mungkin mau baca Ustaz. Tafadhal qauluhu fayaftadihun. Oh ini qauluhu li'anna. Li'anna wibala khidaihim lih. Ya. Atau khadaihim. Siapa aja boleh yang belum? Masih ada yang aktif? Ustaz Zul nggak ada. Ustaz Nurdin mungkin? Pada menghilang ini Ustaz. Ya, saya lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Li'anna wibala khidaihim ilaih qauluhu bi'itla'illahi nabiyah. Mana Ustaz? Yang mana ya? Betul itu? Di saya azabihi. Lianna wibala khida'ihim azabihi. Lianna azabahu. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'anna wibala khidaihim ay azabihi wa iqabihi amrih. Qauluhu raji'un ilaihim. Qala ta'ala wala yahiqal makru sayyi illa bi ahli. Qauluhu fayab tadihuna ay tafri'un ala qawlihi li'anna wibala khidaihim ilaih. Qauluhu bi'la illahi nabiyah ay wa amruhu bi ikhrajihim minal masjid wa nazala fihim wala tasilu ala ahadi minhum al-ayah qauluhu wa yu'aqibuna fil akhirah ay bil azabid daimil mu'abbadi fi darkil asfali ya'lamuna summiyal alamu syu'uran li'annahu yakunu bi'ahadil masyairil khamsi wa hiya asyammu waz-zawqu wal-lamsu was-sam'u wal-basaru. Qauluhu wal mukhadi'atu huna min wahidin ay falaisat ala babiha wa huwa jawabun anis su'al takdiruhu innal mufa'alah takunu minal janibin wa fa'alallahu wa fi'lullahu la yuqalu fihi mukhadi'ah fajaba bima dzukir wajaba bima dzukra wa qad warada su'alu akhiru wa qad warada su'al akhiru hasiluhu annal khida'a la yakuna illa liman tukhfi alaihi al-umur fama ma'na al-isnadul mukhada'ah ila Allah ujiba bi anna fil kalam isti'aratun tamsiliyah haitsu syabbaha halahum ma'a rabbihim fi imanihim zahiran la batinan bihali ru'iyati takhadi'i sultanaha wastu'ira ismul musyabbah bih lil musyabbah aw mazazun aqli ay khadi'una Rasulullah min isnadi syai' ila ghairi man huwa lahu aw muzadin bil habs aw fil kalami tawriyah wa hiya ay yakuna lil kalam makna qaribin wa ba'idin wa yutlaqul qaribu wa yuradul ba'idu wa huwa mutlaqul khuruj anit ta'ah batinan wa in kana al-amilu la takhfa alayhi khafiyah wa syara al-mufassir lidzalika kulluh biqaulihi wa zakarallahu fiha tahsin ay bi dzikril mazad li'annahu ablaghu minal haqiqah wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Li'anna. Formula ucapan syarih li'anna wibala khida'ihim karena akibat tipuan mereka azabahu karena azabnya tipuan mereka wa akibat amri dan karena akibat urusan mereka dalam menipu itu kembali kepada mereka qauluhu raji'un ilaihim kembali kepada mereka. Qala ta'ala Allah berfirman dalam surat Fatir wala yahiqul makrasai illa bi ahli wala yahiqul makrusai dan tidak menimpa oleh makar yang buruk kecuali dengan pelakunya. Ya. Setiap makar kembali ke pelaku makar. Ya. Qauluhu fayaftadihun maka akan terbukalah rahasia mereka, malu mereka. Itu tafri' ala qauli di atas ucapannya syarih li anna wabala khida'i. Karena akibat tipuan mereka itu kembali kepada mereka, maka nanti terbukalah rahasia mereka. Mereka akan malu sendiri. Qauluhu bi itla'illah nabiyahu.
Ucapan syarih dengan memberitahukan oleh Allah akan nabinya Allah wa amarahu dan memerintahkan ya Allah akannya nabi bi ikhrajihim dengan dikeluarkan mereka minal masjid dari masjid. Wa nazala fihim dan turun pada mereka oleh ayat wala tusalli ala ahadin minhum. Janganlah engkau salat kepada seorang pun dari mereka wala takum ala qabrihim nanti. Ya. Ini memang perlu pembahasan khusus ya. Ya, apakah Nabi dilarang sholat kepada orang munafik? Karena kita dengar juga kayak Abdullah bin Ubay meninggal kan ada anak Abdullah itu yang soleh minta kepada Nabi untuk disolati atau minimal minta kepada Nabi kain ya selendang Nabi ya, untuk jadi kafannya. Qauluhu wa yu'aqabun dan bermula ucapan syarih dan mereka akan disiksa di akhirat artinya bil adzabid daimil mu'abbad dengan siksa yang abadi yang kekal fid darkil asfal di dalam dasar neraka. Qauluhu ya'lamun wa ma yash'urun ay ya'lamun mereka tidak menyadari artinya mereka tidak mengetahui. Qauluhu ya'lamun sumya dinamakan akan ilmu akan syu'ur. Dalam ayat wa ma yash'urun maksudnya wa ma ya'lamun. Kenapa ilmu disebut syu'ur? Syu'ur merasakan. Dinamakan akan ilmu akan syu'ur li'annahu karena ilmu itu yakunu adaiya bi ahadil masyairil khamsi dengan salah satu dari masyair yang 5 maksudnya hawas yang 5 orang mengetahui dengan indra salah satu dari 5 indra wahya dianya masyair yang 5 itu asyamu penciuman wazuk rasa walumsu raba wasam'u mendengar wal basaru dan melihat. Wal mukhada'ahuna min wahidin ini. Qaulu wal mukhada'ahuna bermula ucapan syarih dan bermula mukhada'ah di sini itu min wahidin dari satu. Falaisan ala babiha maka tidak ada ianya mukhada'ah itu di atas babnya mukhada'ah. Kalau mukhada'ah maksudnya musyarakah ya tadi ya. Wahwa dianya ucapan wal mukhada'ahuna huwa dianya ucapan itu jawabun. Itu jawaban an su'alin dari satu pertanyaan takdiruhu yang bermula takdirnya pertanyaan innal mufa'alata takunu minal jadibaini. Sungguhnya mufa'alah atau musyarakah itu ada ya dari dua sisi. Wa fi'lullah la yuqalu fihi mukhada'ah dan bermula perbuatan Allah itu tidak dikatakan padanya perbuatan Allah akan mukhada'ah. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Memang sebenarnya Allah nggak bisa ditipu kan? Ya. Fa'ajaba bima dzukir maka menjawab ianya musannif dengan madzukir yaitu mukhada'ah di sini bukan di atas babnya. Waqad warada so'alun akharu dan sungguh datanglah oleh pertanyaan yang lain hasiluhu yang bermula kesimpulannya pertanyaan itu annal khida'a la yakunu illa liman takhfa alaihil umur. Wah sungguh khida' menipu itu tidak ada ya kecuali bagi siman yang tersembunyi di atasnya man oleh perkara-perkara. Kan Allah nggak bisa ditipu bagaimana mereka menipu Allah. Fama makna isnad mukhada'ah ilallah. Maka bermula apa itu makna menyandarkan mukhada'ah kepada Allah. Yukhadi'un Allah. Mereka menipu Allah. Sedangkan Allah nggak bisa ditipu. Ujiba dijawab bi anna fil kalam isti'aratun tamsiliyatun. Dijawabkan dengan bahwa sungguh dalam kalam yukhadi'un Allah itu ada isti'arah tamsiliyah. Kaisu sekira-kira syubbiha haluhum diserupakan akan kondisi mereka orang munafik ma'arabihim bersama Tuhan mereka fi imanihim dalam iman mereka pada zahir tidak pada batin. Dengan apa diserupakan? Diserupakan akan keadaan mereka orang munafik bersama Tuhan mereka dalam iman mereka secara zahir tidak secara batin. Diserupakan bihali ra'yatin dengan kondisi seorang rakyat tukhadi'u sultanaha yang menipu ianya rakyat akan penguasanya. Jadi di sini terjadi tasbih ya. Nah, jadi orang munafik dalam berhubungan dengan Tuhan itu disamakan seperti seseorang yang sedang berhubungan dengan rajanya. Kalau raja bisa ditipu. Nah, jadi seolah-olah di sini berarti mereka menganggap Allah itu seperti raja. Ya. Sehingga bisa ditipu kan. Wastu'ira ismul musyabbah bih lil musyabbah. Kemudian dipinjamkan akan nama musyabbah bih bagi musyabbah. Musyabbah bih di sini maksudnya raja. Ya, bagi musyabbah. Jadi gimana cara memasangnya? Jadi mereka menipu Allah seolah-olah nah ini kan maksudnya raja, menipu raja. Begitulah lebih kurang.
Dipinjamkan akan nama musyabbah bih bagi musyabbah. Atau majadun akliyun. Atau boleh juga majad akli. Jadi maksudnya yukhadi'unallah, maksudnya yukhadi'una Rasulullah. Mereka menipu Allah, maksudnya menipu oleh mereka akan utusan Allah. Min isnadi syai' ila ghairi man huwalah, dari menyandarkan sesuatu kepada man huwalah, kepada siman yang dia nyaman, kepada selain siman yang dia nyaman itu baginya. Menyandarkan sesuatu kepada bukan haknya. Jadi yang maksud di sini yukhadi'unallah, yukhadi'una Rasulullah. Isnad akli, kayak was'alil qaryah lah. Tanyakan kepada desa, desa nggak bisa ditanyakan kan? Majad akli atau majad mursal. Atau majadun bil hadfi, boleh juga terjadi majad dengan dibuang kata Rasul. Majad, banyak istilah majad. Yukhadi'unallah ada kata yang dibuang, yukhadi'un Rasulullah juga. Au fil kalam tauriyah, atau dalam kalam itu ada tauriyah. Wahya dianya tauriyah itu ayakuna lil kalam makna qaribun wa ba'idun, bahwa adalah bagi satu kalam itu makna yang dekat dan makna yang jauh. Fayutlaqul qaribu, maka disebutkan akan makna akan yang dekat, wa yuradul ba'id, dan dimaksudkan akan yang jauh. Yukhadi'un Allah, disebut menipu Allah, sebenarnya menipu Rasulullah. Bahwa mutlaqul khuruj. Nah. Atau tauriyah, dianya tauriyah bahwa adalah bagi kalam itu makna yang dekat dan makna yang jauh, maka diitlaqkan akan yang dekat, dimaksudkan akan yang jauh. Bahwa dianya yang jauh, kelihatannya di sini itu mutlak khuruj, itu mutlak umum keluar dari taat pada batin. Apa ini? Wahwa ini kembali kemana Ustaz? Bukan bain kayaknya ini. Ini beda lagi. Wahwa mutlaqul furud, umum keluar dari taat pada batin. Wa ingkanal mu'amalu, sekalipun adalah yang diperlakukan, itu la takhfa, tidak tersembunyi di atasnya oleh yang tersembunyi. Wa asyaral mufassiru, mengisyarah oleh mufassir bagi demikian semua dengan ucapannya mufassir. Wa dzikrullahi fihi tahsin, bermula menyebut kata Allah padanya ayat itu untuk tahsin, artinya bagus bidzikril majad, dengan disebutkan majad. Li'annahu, karena majad itu lebih mubalaghah dari hakikat. Gimana Ustaz? Ini pada kemana ini? Udah 7:30 Ustaz. Nah, ini udah kurang semangat. Nah. Pada mau ngantor kayaknya nih. Ini harus kita ulang lagi besok. Ya. Wallahu a'lam bishawabil marji wal ma'af. Kemana para Ustaz? Ya. Mana go? Ada? Nggak ngantor Ustaz? Enggak, tunggu.